Halo, jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi bagaimana cara membangun jaringan lokal yang terkoneksi ke internet serta terkoneksi dengan file sharing server lokal dan web server lokal. Pada kesempatan ini kita menggunakan 3 buah device, 2 buah laptop dan 1 buah personal computer dengan 3 jenis operating system. Pada user 3 kita menggunakan operating system Linux, lebih tepatnya Kali Linux. Pada user 2 kita menggunakan laptop dengan operating system Windows 10, dan pada personal computer yang akan bertindak sebagai server kita menggunakan Windows 7. Kira-kira topologi yang akan kita gunakan seperti ini. Kita akan terkoneksi ke internet menggunakan modem speedy dengan IP private 192.168.1.1/24. Itu maksudnya subnet mask 255.255.255.0. Pada user 3 dan user 2 sebenarnya kita bisa menggunakan pengaturan automatic, IP automatic, di mana IP tersebut akan diambil dari DHCP server yang disiapkan oleh modem, karena modem IndiHome pada kesempatan ini juga akan bertindak sebagai DHCP server. Dan pada komputer Linux, laptop Linux ini kita akan terkoneksi menggunakan WiFi, sedangkan laptop dengan operating system Windows 10 kita akan terkoneksi dengan kabelan, dan pada PC ini kita akan terkoneksi dengan kabelan. Pada kedua laptop ini kita akan menggunakan pengaturan IP automatic, sedangkan pada personal komputer ini kita akan menggunakan pengaturan IP static. Apa perbedaannya dan apa keuntungannya menggunakan IP static? Nanti kita akan lihat setelah kita mencobanya. Personal komputer kita asumsikan sebagai user 1, yang artinya kita akan menggunakan IP 192.168.1.13/24. Pada kesempatan ini juga kita menggunakan switch hub Nexus dengan 8 port. Dan modem CTA yang terkoneksi dengan fiber optik ke Telkom, kemudian pada port LAN 3
kita koneksikan dengan kabel LAN, kemudian terkoneksi ke port 1 di switch hub. Untuk modem ZTE, kebanyakan pada pengaturan defaultnya kita dianjurkan menggunakan LAN 3, karena LAN 3 adalah koneksi untuk internet di modem ZTE. Jadi kalau kita menggunakan port yang lain belum tentu bisa terkoneksi, karena ada salah satu port yang diatur untuk terkoneksi ke modem atau perangkat TV IndiHome. Oke, kita mulai. Kabel LAN dengan warna abu-abu adalah kabel LAN yang dari port 3, yang berasal dari port 3 modem ZTE. Sebenarnya kita boleh meletakkannya atau memasangnya di port mana saja, tapi untuk lebih rapihnya kita menggunakan port 1, yang artinya port 1 adalah input, port 2 sampai 8 adalah output. Pada port 3 sengaja saya tidak pasang di port 2 berurutan untuk menjelaskan bahwa pada switch hub kita bebas menggunakan port yang manapun, baik sebagai sumber maupun sebagai output. Pada port 3 ini kita koneksikan ke perangkat jaringan dari personal komputer ini. Oke. Untuk personal komputer ini kita atur dulu IP-nya. Nah, pada saat ini IP masih obtain an IP address automatically. Kita rubah ke use the follow IP address atau static IP. IP 192 168 1 3. Kemudian subnet mask, kalau kita tap atau langsung klik di subnet mask, maka secara otomatis karena mengadopsi IP kelas C dengan subnet mask 255.255.255.250. Kemudian pada default gateway kita menggunakan IP dari modem IndiHome atau ZTE dengan IP 192.168.1.1, dan pada DNS server kita gunakan saja DNS Google, yaitu 8888 dan 8844. Kemudian kita klik OK, close. Untuk memastikan IP-nya telah berubah, klik local area connection detail. Oke, IP-nya sudah berubah, atau bisa juga melalui command prompt dengan mengetikkan IP config. Ini perintah Linux. Kalau Windows itu if. Benar. IP config.
192.168.1.3 dengan gateway 11. Oke. Di device 3 kita koneksi dengan port 5 dan kita pasang di sini. Di sini kita menggunakan kabelan dengan kabelan tipe stripe atau ujung yang satu dengan ujung yang lainnya mempunyai konfigurasi yang sama. Di sini pun kita sudah terkoneksi dengan LAN serta internet. Kemudian pada Kali Linux ini kita akan terkoneksi melalui Wi-Fi. Kenapa pada Linux ini saya menggunakan Wi-Fi? Untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya terkoneksi dengan kabelan dengan konfigurasi statik, kabelan dengan konfigurasi dinamik, serta Wi-Fi dengan konfigurasi dinamik. Ketiga-tiganya bisa terkoneksi ke internet serta bisa saling terkoneksi. Kita coba. Untuk memastikannya, kita ping ke Google. Oke, pada PC ini kita sudah terkoneksi ke Google. Kemudian pada laptop ini kita ping juga ke Google. Oke, kita juga terkoneksi ke Google dan ke internet, dan Ctrl Alt T. Pada Linux melalui terminal kita juga bisa cek koneksi ke internet dengan ping ke google.com. Oke, kita juga terkoneksi ke internet. Internet yang saya maksud pada kesempatan ini adalah koneksi yang terkoneksi ke Google, Yahoo, dan beberapa server besar dunia. Karena sebenarnya internet adalah sebuah protokol. Jadi tanpa modem IndiHome, sebenarnya 3 komputer ini sudah terkoneksi ke internet atau internet protokol, karena ketiganya bisa terkoneksi. Sekarang kita buka di browser google.com. Oke. Google.com. Oke.
komputer ini juga google.com. Oke. Di awal tadi saya ingin menjelaskan apa kelebihan ketika kita melakukan konfigurasi IP secara statik, yang artinya IP itu tidak akan berubah-berubah. Oke. Pada personal komputer ini saya sudah menginstalkan aplikasi server, yaitu XAMPP Server. XAMPP Server adalah sebuah aplikasi untuk merubah sebuah PC atau laptop menjadi web server. IP komputer ini adalah, kalau kita buka dari laptop ini, kita panggil IP personal komputer yang ini, itu 192.168.1.3. Kita panggil melalui browser. Nah, XAMPP yang terbuka ini adalah IP dari komputer ini. Begitupun di Linux, kita panggil 192.168.1.3 terbuka, yang artinya ketika kita mempunyai DHCP server, DNS server, maka IP ini kita bisa rubah menjadi domain. Kelebihan lain yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan konfigurasi IP statik pada perangkat yang kita jadikan sebagai server, baik itu web server ataupun server file sharing, adalah pada folder D, pada partisi D, saya telah membuat folder dengan nama data sharing. Kemudian di dalamnya ada folder lagu dan film. Nah, kelebihannya adalah melalui komputer, laptop, ataupun perangkat lain yang terkoneksi ke jaringan, kita bisa memanggil file sharing tersebut dengan membuka Windows Explorer, lalu ketikkan /IP dari server file sharing, kemudian data user. Nah, file ini kita bisa akses dari tempat lain dan kita bisa atur permissionnya, apakah hanya untuk membaca ataupun bisa untuk mengedit. Kita ambil contoh pada file film, kita sudah menyimpan sebuah film. Film yang kita simpan di personal komputer ini bisa kita tonton melalui perangkat lain yang terkoneksi melalui jaringan lokal yang sama. Jadi apabila kita memiliki smart TV di rumah, kita bisa menyimpan file sebanyak-banyaknya ke personal komputer kita, lalu personal komputer tersebut kita rubah fungsinya menjadi file sharing.
yang tentu fungsinya sama dengan network attached storage. Untuk penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana komputer ini bisa bertindak, personal komputer ini bisa bertindak sebagai web server, dan bagaimana kita merubahnya menjadi network attached storage atau umumnya dikenal dengan file sharing. Kita akan menjelaskan pada pertemuan berikutnya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda jika menurut Anda penjelasan kami ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.